Wow. Bos, apa kabarnya bos? Semoga sehat-sehat terus ya bos. Buat yang kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Kali ini April Zombie mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Friendzone dan berasal dari negeri Thailand. Mungkin banyak dari kalian yang udah pada nonton di film. Tapi buat yang belum nonton, terus mager buat nonton full filmnya, tenang geng. April Zombie ceritain buat kalian. Oke, balik lagi di April Zombie, channel yang berusaha mempersatukan bangsa dengan cerita-cerita konyol sebuah film. Dari film-film yang gak berfaedah sampai film-film yang box office, semuanya kita sikat. Dah, gak usah kebanyakan spoiler di awal, kita langsung ke inti cerita ya. Tapi, intro dulu geng. Di tahun 2009, seorang gadis SMA bernama Ging diantar sekolah sama ayahnya. Gak lama habis di drop ayahnya, Ging yang manis lugu ini bertransformasi jadi cewek barbar. Dan mungkin ngerasa kalau dia itu titisan Jackie Chan, Ging kebirit-birit bolos sekolahnya dengan cara manjat tembok sekolahnya. Dan ternyata dia nggak sendiri nih. Dia ini udah ditunggu oleh seseorang di dalam mobil yang mana orang ini adalah sahabatnya, Palm. Ternyata mereka berdua ini berencana untuk ngebuntutin ayahnya Ging yang dicurigai selingkuh. Saat dibuntutin, tiba-tiba aja mobil ayahnya berbelok ke arah bandara nih. Si Pam berusaha bijak dan bilang, mungkin ada urusan bisnis keluar kota Ging. Tapi Ging yang gergetan terus uring-uringan di mobil. Gak mungkin bro, gaya banget bokap gua bisnis keluar kota. Aksi mereka berlanjut di bandara. Ging masih ngotot buat buntutin ayahnya nih, sampai akhirnya dia minjem duit ke Palm buat beli tiket. Pinjem dulu ya duit lo ya, ntar gue ganti. Ya udah, hati-hati di jalan Ging. Apaan? Gue beli tiketnya 2 Bambang. Anjir, itu duit SPP gue, kampret. Mereka pun sampai di Chiang Mai. Kecurigaan mereka bertambah pas tahu kalau ayahnya Ging masuk ke sebuah kamar hotel. Dengan nekat mereka berusaha nguping dari kamar sebelah. Dan kecurigaan mereka terbukti pas Pam ngedenger suara dangdutan dari kamar ayahnya Ging. Gak. Di sini perasaan Ging campur aduk nih. Dia mau ngelabrak ayahnya nih. Ketok nggak ya? Jangan anjing. Ya, nggak sengaja cuy. Si anjing. Mereka pun langsung cabut abis itu. Di dalam pesawat, Ging sedih berat nih. Gue pikir dia sayang gue sama nyokap gue, Pam. Pam sahabatnya dengan sabar nyemangatin Ging dan bilang, gak usah sedih Ging, masih ada gua yang sayang sama lu. Ging yang ngedenger kalimat sampah tadi langsung meluk si Pam terus nanya, makasih Pam, tapi gua mau nanya nih. Tapi cuma sekali gua nanya, sayang gimana yang lu maksud nih? Pam yang ditanya gini langsung panik. Jawab dulu anjing. Mungkin biar aman dia jawab, lu satu-satunya sahabat yang gua punya Ging. Gue sayang banget sama lu. Fatal jawabanmu nak. Kelihatan Ging bete lagi nih. Si Pam bacot sana sini, respon dia cuman aja nih. Mamam. Hari berlanjut dimana Ging ngasih tahu ke Pam kalau dia udah pacaran sama Louis. Hatinya Pam yang ngedenger ini mendadak hancur berkeping-keping. Dia baru sadar ternyata perasaannya ke Ging lebih dari sekedar sahabat. Walaupun cemburu berat nih, dia udah ngerasa terlambat banget. Apalagi pas Ging bilang, jadi sahabat aja udah cukup bagus kan. Dibakar api cemburu, dia nyamperin Ging sama cowoknya dan langsung ngegetok si Louis pakai gitar. Gak. Agak halu aja nih Pam. Dan ternyata itu tadi adalah sepenggal cerita flashback dari Pam yang lagi curhat sama 3 orang lainnya di sebuah pesta di tahun 2019. Anjir, ngenes banget cerita lu cuy. Orangnya mana sih? Tuh yang lagi nyanyi. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Nasib kita sama bro. Pujaan hati gue di sini tapi dia lagi joget tuh sama cowok lain. Semangat bro, semangat. Abis itu dilanjut pria berkacamata ini. Gue juga nih. Pujaan hati gue belum bisa move on dari mantannya. Dan gue diminta nunggu jadi sahabatnya dulu. Semangat bro, semangat. Gak mau kalah, dia juga ikut curhat nih. Kalau pujaan hati gue belum siap pacaran cuy, karena pengen fokus kuliah dulu katanya. Emang masih lama lulusnya?
Baru aja masuk cuy. Semangatin gua dong. Mengakhiri drama curhat-curhatan ini, mereka bersulang. Demi teman tapi mesra. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dan Pam lanjut cerita lagi nih ke mereka tentang proses 10 tahun itu. Dimana dia nih sebenarnya nggak selalu nungguin si Ging. Dia tuh sempat pacaran dengan beberapa wanita, tapi nggak ada yang berhasil dari semua itu. Dan pada tahun 2017, Ging putus dari Louis. Dan sosok Pam lagi-lagi hadir menghibur Ging. Ging yang kerja di studio rekaman di suatu momen bilang tuh kalau dia udah gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Terus Pam yang ngedenger ini memastikan ke Ging pas mereka lagi nyepeda, emang lu beneran udah gak percaya lagi sama yang namanya cinta? Enggak kok, bercanda doang tadi. Sebenarnya gue masih percaya kok bakal ada cowok baik buat gue nanti. Pam yang ngedenger ini prengas-prenges gak jelas. Dan 3 orang yang ngedenger ceritanya si Pam bilang, wah udah jelas sih bro, kode keras itu. Tapi Pam bilang lagi nih, bukan gue yang dia maksud bro. Pam lanjut cerita lagi. Di tahun 2018 ternyata Ging sedang berpacaran dengan seorang pemusik yang awalnya Ging ini adalah manajer bandnya. Pria ini bernama Ted. Di sini Ted ngebujuk Ging buat nyanyi di atas panggung. Dikeluarin lah tuh jurus-jurus bucin tuh. Ayolah, lolo, dikit aja. Aku pengen teman-teman dengar suara kamu sayang. Pam yang muak lihat kotoran ini langsung ngambil balok es. Makan nih sayang. Gak. Pam lagi-lagi ngehalu guys. Dia langsung disuruh Ging buat isi gelas birnya nih. Nah, disinilah awal Pam ketemu sama orang-orang yang di pesta tadi, geng. Mereka bertiga sebenarnya merasa senasib nih. Mereka lagi disuruh sahabatnya masing-masing buat ngambilin bir. Tapi Pam yang gengsi dan gak mau ikut-ikutan sesat, cabut dari sana dan ngaku kalau bir ini punya dia semua. Singkat cerita, di tengah aksinya, Ging tiba-tiba aja jatuh dari panggung dan harus dibawa ke rumah sakit karena patah kaki. Dan sialnya cuma 1 orang yang boleh nemenin dia ke RS. Lu apa gua nih? Lu aja deh. Anjir, yang bener nih, lu apa gua? Malas ngeliat wayangan, Ging milih Ted buat nemenin dia di RS. Sedih bos. Dan 3 orang yang masih nyimak ceritanya si Pam ini bilang, sakit cuy terjebak di status teman tapi mesra. Dan seolah-olah sependapat, mereka bertiga mulai ngeluarin unek-uneknya. Mereka nelfon kita berjam-jam, tapi yang dibahas cowok lain. Bener. Mereka bilang nyaman sama kita, tapi liburannya sama cowok lain. Bener. Tiap hari mereka bilang sayang, tiap malam mereka bilang kangen, tapi mereka gak pernah milih kita. Bener. Habis itu Pam lanjut bercerita dengan bilang, tapi cuy, kalau ada kesempatan gue harus ambil resiko sih. Nah, diceritain di sini Pam lagi sama ceweknya di Myanmar. Oh ya, lupa bilang nih. Si Pam ini ceritanya kerja sebagai pramugara nih. Nah, di Myanmar ini dia ceritanya mau liburan sama ceweknya yang kebetulan sama-sama lagi off kerja. Tapi tiba-tiba aja Pam dapat telepon yang ternyata dari Ging. Ging bilang kalau dia lagi mual-mual dan telat datang bulan. Dan entah gimana juga si Ging bilang dia lagi di Malaysia sendirian. Terus minta Pam buat datang nemenin dia. Saking pedulinya dia sama Ging ya kan, berangkatlah dia nyusul Ging ke Malaysia. Ging seneng banget sahabatnya datang nih. Dia nih udah beli alat tes kehamilan, tapi nunggu si Pam datang dulu baru mau dicoba tuh alat. Ribet banget ya. Akhirnya dicobalah itu alat dan hasilnya negatif. Nah, singkatnya ternyata gini guys. Si Ging ini cuman lagi stres aja nih. Selama dia nggak bisa nemenin si Ted ke beberapa negara gara-gara cedera kakinya, dia punya perasaan kalau pacarnya ini main belakang sama penyanyi-penyanyi di proyekannya si Ted. Ditambah lagi pas di Indonesia dia dihadiahin jam tangan. Ging mikir nih pasti nih jam tangan buat nutupin kesalahannya dia nih. Sampai akhirnya dia nemuin bill sebuah restoran di Malaysia yang sangat mencurigakan dan ngasih unjuk ke si Pam. Nah, hal inilah yang bikin si Ging berangkat ke Malaysia. Malamnya berangkatlah mereka berdua ke resto itu dan memesan pesanan yang sama sesuai dengan billnya si Ted. Tapi mereka nggak nemu apa-apa nih dan mutusin buat balik gitu aja ke hotel. Pas si Pam lagi nunggu taksi sendirian, tiba-tiba aja Ging nyamperin si Pam diantar sama seorang bellboy. Aduh, serasa nih hotel punya Pak D-nya kali ya. Taksi yang ditunggu pun datang. Dan pas pasang sahabat ini lagi tatap-tatapan sambil senyum-senyum, tiba-tiba aja ada yang gak terima nih. Cepet anjing.
Pam pergi dari sana. Singkatnya diceritain di sini Ging mulai bisa nemenin Ted lagi nih dengan aktivitasnya di Kamboja. Tapi pas di hotel dia nemu sebuah kotak alat kontrasepsi. Dan yang bikin emosinya lagi, isinya itu udah kepake satu. Dia pun langsung minggat ninggalin si Ted dan berniat nyelidikin si pacarnya ini. Bilangnya ke pacarnya ini dia harus balik ke Thailand buat kontrol kakinya. Nah, pas di bandara nggak sengaja Pam juga ada di sana. Ging bilang mau nyelidikin Ted ke Hong Kong, yang mana itu negara selanjutnya buat proyekannya si Ted. Nggak tega lihat sahabatnya pergi sendiri, lagi-lagi Pam nemenin Ging ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, mereka berdua nungguin Ted keluar dari studio di sebuah rumah makan tepat di seberang studio tersebut. Dan waktu yang ditunggu-tunggu pun datang. Ted keluar dari studio dan dijemput sebuah taksi. Tapi di taksi itu ada seorang cewek. Ging yang gergetan ngebuntutin taksi itu. Dan sialnya dia kehilangan jejak. Sampai akhirnya dia mutusin buat nunggu di hotelnya Ted. Berjam-jam mereka nungguin tuh. Ditelepon balik-balik, Ted juga nggak ngangkat. Dan dengan isengnya si Pam nyuruh Ging buat nelfon Ted pakai nomornya dia. Dan diangkat dong. Ging shock banget di sini nih. Giliran nomor gua nggak diangkat, dan nomor lain diangkat. Dengan perasaan kecewa, Ging cabut dari hotel itu. Dan di sebuah bus pariwisata, Pam lagi-lagi nyoba nenangin si Ging kayak waktu di pesawat dulu nih. Kamu hati-hati bos kalau ngomong bos, jangan sampai salah lagi nih. Lagi coba ngehibur, tiba-tiba aja jiwa Jackie Chan-nya muncul lagi nih. Ging berdiri dan langsung gelayutan di sebuah papan reklame gitu. Dia jerit-jerit sambil nangis tuh. Jackie Chan kok nangis. Pam langsung nyuruh bis buat mundur. Dan Pam dengan gantengnya bilang, "Lihat gua, geng. Gua ada di sini buat lo, geng." Dan emang mulutnya Pam nih luas banget ya sama cewek ya. Si Ging langsung terbang ke pelukannya si Pam. Waduh. Dari kejadian ini Pam pun diingetin sama polisi di Hong Kong. "Bos, ingetin istri lu bos. Dia bukan Jackie Chan bos." Terus Pam bilang, "Maaf pak atas tindakan teman saya." Pak Pol dengan penuh rasa kasihan nepuk pundak si Pam dan bilang, "Oh, friendzone. Yang sabar ya bos ya." Habis dari sana Pam ngajak Ging pulang karena kebetulan Pam juga harus kerja besok pagi. Ging yang masih nggak mau jauh dari sahabatnya akhirnya ngikut di penerbangannya si Pam. Dan mereka pun sampai di Krabi, Thailand. Tapi di sini Pam masih ada satu penerbangan lagi nih. Dan di sini Ging maksa Pam buat ditemenin lagi kalau dia udah selesai tugasnya. Akhirnya Ging nunggu Pam di Krabi dan Pam lanjut ke Bangkok. Tugas selesai, dia langsung cabut lagi ke Krabi nemuin si Ging. Luar biasa, gak ada capeknya kamu anak muda. Pas nyampe di penginapannya si Ging, dia ngeliat Ging udah kusut banget nih. Akhirnya dia ngajak Ging buat jalan-jalan tuh. Berdoa di kuil, hiking, ya pokoknya gelora-gelora asmara mereka mulai dicolek-colek nih. Pas mau balik ke penginapan, hal menegangkan pun terjadi nih. Tiba-tiba aja mereka dibegal sama monyet. Pinternya, Pam berhenti dan Ging lari ke hutan. "Hoi, ngapain lari ke sana anjing? Naik sini." Lalu ngapain berhenti PA? Pam yang ngerasa Ging udah naik langsung gaspol. Tapi ternyata yang naik itu si monyet. Dan Ging lari pontang-panting. Mungkin karena capek habis lari ya, dia kebelet pipis nih. Tapi Ging dapat bonus. Yang keluar malah ampas-ampas udang yang dimakan tadi. Aduh. Dan mau gak mau, Pam berkorban lagi nih. Ging bersih-bersih pakai kaosnya si Pam yang katanya di sini nih mahal ceritanya. Dan mereka pun balik ke penginapan nih. Mama, ada bucin stres mama." Sambil nunggu sunset, mereka ngobrol-ngobrol sambil nikmatin jus jeruk. Ngerasa udah kesenggol hatinya sama si Pam, si Ging lari ke pinggir pantai dan ngebuang jam pemberiannya si Ted. Terus bilang ke Pam, "Yuk kita ngebir di kamar gue yuk." Pam prengas-prenges nih, gak tahu mau komen apa dia. Salah tingkah dia ngejar si Ging. Tapi si Pam mampir dulu ke warung nih buat beli helm. Ya walaupun sempat ragu-ragu, dibeli juga tuh helm ya kan. Dan dia pun sampai di kamarnya Ging. Jeng jeng, berdebar bos, jantungmu bos.
Dia dituntun Ging ke kamar mandi hotel dan sempat bingung juga nih. Ging lagi nuangin semua bir ke bathtub dan Pam diajak buat naik ke bathtub. Setelah agak tegang-tegang dikit, Ging tiba-tiba aja jadi sedih nih. Ternyata dia ini belum bisa move on dari si Ted. Jadi dia ngelakuin ini semua tadinya buat balas dendam sama si Ted. Tapi Pam yang ngerasa dia dimanfaatin jelas marah dong dan cabut dari sana. Dan Ging yang ngerasa bersalah sama Pam bilang, Oke, gua selesaiin dulu sama si Ted ya. Ntar kalau udah selesai gua nemuin lo lagi. Dan singkat cerita Ging ketemu lagi sama Ted dan ngungkapin semuanya tuh. Si Ted pun jujur kalau udah selingkuh di belakangnya Ging. Dengan melasnya Ted minta maaf ke Ging. Habis dari sini Ging datang nemuin Pam. Si Pam nih udah seneng banget nih. Tapi Ging tiba-tiba aja ngomong, Gua ngasih kesempatan Ted sekali lagi Pam. Terus dia bilang ke Pam dengan kalimat yang sama pas di SMA dulu. Jadi sahabat aja udah cukup bagus kan. Pam yang gak denger ini ngerasa dipermainkan dan kecewa berat. Cabutlah dia dari sana. Ging nelfon balik-balik gak diangkat ya kan. OTW Bangkok dia nangis panjang jalan. Sedih asli cuy di adegan ini gak bohong. Begitupun yang dirasain 3 orang ini nih. Tuh. Tapi cerita belum berhenti di situ. Pam lanjut lagi nih. Pam move on dari Ging dengan pacar barunya. Ya walaupun dikit-dikit masih keinget sama Ging lah. Begitupun si Ging. Dia lanjutin hubungannya sama si Ted. Ya walaupun juga suka kangen sama si Pam. Di tengah-tengah cerita si Ging nyamperin si Pam nih. Dan 3 orang ini nih dengan kompak berusaha menguatkan si Pam. Terus ngomong, Wah udah cukup mbak, kamu nyiksa dia mbak. Dia tuh punya perasaan lebih ke kamu. Dan mengejutkan Ging bilang, Wong aku juga nggak mau kok sahabatan doang. Nah loh. Jadi diceritain di sini pas Pam lagi nyepeda tiba-tiba si Ging nongol nih. Tapi Pam yang ngiranya cuman halu nyekip dia gitu aja. Dan si Ging yang gregetan ngejar si Pam dan bilang, Gua udah putus sama si Ted Pam. Dan si Pam yang so acuh ini bilang, Ngapa lagi? Hah? Si Ted selingkuh lagi? Enggak, dia enggak selingkuh. Gua mau lihat cahaya utara sama lo. Ambigu anjing. Si Ted langsung berhenti tuh. Dan si Ging nanya lagi nih sambil teriak-teriak. Gua mau nanya satu hal sama lo nih. Ini kayak di pesawat nih. Tapi gue cuma sekali nanyanya. Nanya apa? Kalau kita nggak jadi sahabatan lagi, kita nikah aja yuk. Dan si goblok ini pura-pura budak. Haho dia. Aduh, hati-hati kamu kepleset lagi anak muda, ntar nyesel ya kan. Tapi tanpa jawaban dari Pam, si Ging lari nyosor si Pam. Dan 3 orang ini nih yang baru tahu ending ceritanya kalau si Pam berhasil dapetin Ging pun terharu dengan ceritanya si Pam. Nggak ada yang gak mungkin bro ternyata. Gue kira tadi bakal set ending bro, anjir. Dan mereka pun berpamitan buat nganterin bir ke sahabatnya masing-masing. Dan di akhir film Pam melamar ulang si Ging karena ngerasa kurang pas kalau Ging yang ngelamar dia sebelumnya. Film pun ditutup oleh adegan 3 orang tadi yang mulai berani terbuka sama sahabatnya tentang perasaannya. Haha. Gimana geng? Oke banget nih film buat yang suka genre komedi romance. Kocaknya dapet ya kan, romantisnya dapet, alur campuran yang dipakai di film ini juga bikin film ini tambah seru buat dinikmati. Oke, sekian dulu cerita yang bisa Upil Zombie bawain. Semoga kalian suka, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat menjalani hari dan tetap selalu jaga kesehatan geng. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Bye.